Perkenalkan, nama saya Tanti Octavia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai yang namanya revenue cycle. Apa yang dimaksud dengan revenue cycle adalah siklus yang dilakukan dalam suatu proses perusahaan yang bertujuan untuk mendatangkan profit. Di mana dalam revenue cycle, kita akan melakukan aktivitas untuk menjual barang ataupun jasa kepada customer. Learning objektif yang akan dihasilkan dalam pertemuan ini adalah kita akan mengetahui secara jelas mengenai siklus revenue cycle secara keseluruhan. Mulai dari customer itu datang ke perusahaan sampai pengiriman barang dilakukan. Kemudian kita juga akan melihat data ataupun keputusan apa saja yang akan digunakan dalam siklus revenue cycle ini. Kemudian kita juga akan melihat yang namanya revenue cycle documentation, yaitu dokumen apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses operasional revenue cycle. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat aktivitas secara keseluruhan dalam revenue cycle beserta resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan ketika menjalankan revenue cycle. Revenue cycle terdiri dari seluruh proses yang melibatkan pertukaran barang ataupun jasa dari customer dengan perusahaan. Kemudian dalam proses revenue cycle juga akan melibatkan proses pembayaran terhadap barang ataupun jasa yang dibeli dari perusahaan. Dalam proses revenue cycle akan melibatkan beberapa dokumen. Di antaranya, yang pertama adalah customer order. Customer order adalah dokumen yang diserahkan oleh customer yang bertujuan untuk memberikan rincian barang-barang apa saja yang akan dibeli oleh customer ke perusahaan. Kemudian dokumen yang kedua adalah order acknowledgement. Order acknowledgement adalah persetujuan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap order yang diajukan oleh customer. Kemudian kita juga akan lihat secara source dokumennya ada yang namanya credit application. Jadi kalau customernya akan berniat ataupun melakukan pembelian secara kredit, maka akan ada pengajuan credit application terhadap perusahaannya. Kemudian setelah diajukan, langkah selanjutnya bisa membuat yang namanya sales order. Dokumen yang keempat itu yang dinamakan sales order. Sales order adalah dokumen penjualan yang berisi mengenai transaksi jual beli dari customer dengan perusahaannya. Setelah sales order selesai dibuat, maka lanjutnya perusahaan bisa membuat yang namanya good packing slip. Good packing slip adalah dokumentasi mengenai barang-barang apa saja yang akan dikirim ke customer-nya. Kemudian dari good packing slip akan dibuatkan invoice-nya. Invoice ini mengenai pembayarannya. Jadi setelah barang tersebut sampai di tempat customer, maka perusahaan akan membuat yang namanya invoice yang berisi tagihan terhadap customer tersebut. Nah, setelah customer itu melakukan pembayaran, akan dibuatkan remittance advice sebagai bukti pembayarannya. Proses revenue cycle dalam suatu perusahaan akan melibatkan data-data seperti customer data, inventory data, ataupun account receivable data. Karena data-data tersebut adalah data-data pokok yang diperlukan dalam proses revenue cycle. Kalau kita klasifikasikan secara dokumentasi, revenue cycle itu terbagi menjadi 4 proses utama. Pertama adalah proses pembuatan sales order. Proses pembuatan sales order dimulai dari pengecekan inventory dari barang yang akan dibeli oleh customer. Karena ketika customer datang ke dalam perusahaan, maka perusahaan akan mengecek ketersediaan barang yang ada dalam perusahaan tersebut. Apakah barang tersebut mencukupi dari kebutuhan untuk dijual ke customer atau tidak. Pengecekan barang itu akan dilihat dari bagian gudang. Gudang akan mengecek apakah ketersediaan barang tersebut ada atau tidak. Kalau ternyata barang tersebut tidak mencukupi dari kebutuhannya, maka akan dilakukan order ke suppliernya. Setelah pengecekan inventory, maka selanjutnya akan dilakukan credit check. Credit check adalah pengecekan batas limit dari kredit yang diajukan oleh customer. Jadi kalau customernya ingin mengajukan kredit, pembayaran secara kredit, maka perusahaan akan mengecek apakah batas kreditnya itu masih memungkinkan untuk melakukan pembelian atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan sales order. Aktivitas kedua setelah dibentuk sales order adalah melakukan pick, pack, and ship good-nya. Jadi
perusahaan akan melakukan pengiriman barang ke customer-nya. Pengiriman barang ini mulai dari pick the good-nya. Jadi kita akan mengambil barang-barang yang dibutuhkan ataupun barang-barang yang akan dikirimkan ke customer, kemudian prepare untuk pengirimannya, penyiapan pengirimannya, kemudian pengiriman barangnya itu sendiri. Proses yang ketiga adalah kita melakukan billing. Billing tersebut adalah kita membuat invoice untuk tagihan ke customer-nya. Setelah dibuat invoice, langkah selanjutnya terakhir adalah catatan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh customer-nya. Proses operasional dari revenue cycle terbagi menjadi 4 proses utama tersebut. Teknologi yang dapat digunakan dalam perusahaan untuk meningkatkan revenue cycle salah satunya adalah CRM. CRM ataupun yang kita sebut sebagai Customer Relationship Management. Ini merupakan suatu konsep yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan loyalitas kepada customer. Aplikasi yang kedua yang bisa kita gunakan adalah yang namanya ERP, ataupun yang kita sebut sebagai Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah bagaimana kita mengintegrasikan seluruh proses yang terjadi dalam proses operasional perusahaan agar bisa terintegrasi dengan seluruh divisi yang ada, sehingga proses operasionalnya dapat berjalan lebih efektif. Sekian materi untuk pertemuan kelima. Terima kasih.